Wis ning omah wae rasa budal OWD, lek maksa awake sakno Persebayane, lek maksa awake sakno Persebayane. Tulung kerja samane dielingno kancane, lek maksa budal mengko dikurangi poine, lek maksa budal mengko dikurangi poine. Mendingan nobar wae karo kanca-kancane, digawe maskere ben ra kene Satpol PP, digawe maskere ben ra kene Satpol PP. Wayahe nyambut gawe mending live streaming wae, isi paketane ojo njaluk hotspot ae, isi paketane ojo njaluk hotspot ae. Salam satu nyali. Wani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam satu nyali, One. Game week keempat, dan saya yakin dulur-dulur melihat hasil pertandingan Persebaya versus Bayangkara FC berakhir dengan skor Persebaya 0, Bayangkara FC 1. Dan saya yakin dulur merasakan perasaan yang sama, yaitu apa yang terjadi dengan Persebaya Surabaya, apa yang terjadi dengan Coach Aji Santoso. Karena Persebaya pertandingan ini sangat tidak enak untuk dilihat. Ya, pertandingannya berjalan dalam tempo yang sebetulnya biasa saja. Ketika Bapak Romeo gambarkan situasi pertandingan Persebaya versus Bayangkara FC dalam dua kata, yaitu Persebaya minim kreativitas. Artinya build up serangan hampir sama sekali tidak terlihat. Ya, suplai bola kepada tiga penyerang Persebaya juga tidak terlihat. Saya tidak tahu skemanya seperti apa, tapi seperti tidak berpola. Ya, tidak berpola bagaimana kaki ke kaki bola-bola pendek Persebaya. Dan Coach Aji merubah komposisi pemain. Formasi tetap 4-3-3, namun komposisi pemain yang dirubah. Bruno Moreira yang biasa bermain di attacking midfielder ditaruh ke depan, di penyerang sayap kiri, TIC ditempatkan di kanan. Kemudian untuk attacking midfielder, Kambuaya ditarik lebih ke depan, bermain sebagai attacking midfielder, dan menempatkan Rahmat Irianto sebagai mungkin harapannya adalah sebagai central midfielder. Oke. Artinya seperti ini. Ketika Papa Romeo coba pahami formasi 4-3-3, pasti di sana ada DMF, CMF, dan IMF. Contoh paling gamblang ada pada Manchester United. Artinya DMF ada pada Matic, kemudian di central midfielder ada pada Pogba, dan attacking midfielder ada pada Bruno Fernandes. Apakah Rahmat Irianto dibuat perannya sebagai central midfielder? Ini tidak terlihat, ya. Karena praktis Rahmat Irianto diplot sebelum-sebelumnya sebagai defensive midfielder. Artinya kita tidak melihat kreativitas lini serang
Persebaya, ya, bagaimana pemain tengah memberikan suplai bola ke depan. Nah, peran itu diambil oleh Ricky Kambuaya biasanya. Nah, apakah peran dari Rahmat Irianto ini yang tidak jalan? Nah, ini kan menjadi pertanyaan. Apakah Rahmat Irianto bermain dengan sangat buruk? Tidak. Rahmat Irianto saya lihat benar-benar, artinya seperti ini. Dua pemain tengah Persebaya, Hidayat dan Rahmat Irianto, serta 4 back sisanya lebih cenderung bermain bertahan. Let's say kita lihat Adi Setiawan ditempatkan di posisi full back kanan. Papa Romeo tidak melihat di 2 kali 45 menit Adi Setiawan overlap ke depan. Artinya 4-3-3 juga mengandalkan 2 sisi full back, kiri dan kanan. Praktis Reva Adi Utama yang sering naik ke depan. Nah, apakah Coach Aji benar-benar ingin ketika memainkan formasi ini ingin membuat Persebaya tidak menjadi lumbung gol seperti melawan Borneo, seperti melawan PSM? Pemain tengah dan pemain belakang Persebaya bermain lebih solid. Artinya gol dari Anderson Sales itu terjadi dari set piece bola mati, bukan dari serangan balik cepat, ya. 3 pertandingan sebelumnya Persebaya kewalahan di transisi dari menyerang ke bertahan. Nah, kali ini ke-6 pemain Persebaya, 2 pemain tengah dan 4 pemain bertahan, ini benar-benar solid gitu loh. Nah, tercipta lubang yaitu tidak adanya satu orang gelandang kreativitas. Ini yang menyebabkan keempat penyerang Persebaya, ya, Kambuaya, Wilson, Bruno dan Taise tidak mendapatkan suplai bola yang mata. Ini menurut kacamata Papa Romeo. Nah, hal tersebut perlu dipikirkan oleh Coach Aji. Artinya seperti ini. Penempatan Adi Setiawan menjadi fullback yang posisinya adalah di gelandang bertahan. Saya melihat Adi lebih cenderung bermain bertahan. Artinya dia hanya masuk ke setengah lapangan, setelah itu melepaskan passing-passing. Tidak berani sampai overlap ke depan hampir di kotak 16 pertahanan lawan, sama sekali tidak terlihat. Saya pernah melihat bagaimana penyerang sayap yang cara bermainnya hampir sama dengan fullback, ya. Ini terjadi di Inter Milan, ya. Kita tahu bahwa Candreva itu posisi pos asalnya adalah bermain di posisi penyerang sayap. Namun dengan formasi 3-5-2 ala Conte, penyerang sayap tadi itu dijadikan fullback. Karena peran dari pemain sayap itu menyisir sisi lapangan. Tinggal bagaimana kuat ketika menyerang dan kuat juga ketika bertahan. Karena kalau kita lihat penyerang sayap, otomatis dia lebih dominan di attacking. Nah, tapi cara bermain dari penyerang sayap di fullback ini pernah dipakai oleh Conte dan itu ditempatkan pada Candreva. Oke, kita coba untuk bukan Candreva, Ashley Young, ya, atau Valencia dari Manchester United. Posisi Valencia sebetulnya adalah penyerang sayap. Posisi Ashley Young juga penyerang sayap. Namun ketika fullback sedang cedera atau tidak ada, malah di akhir masa Valencia atau Ashley Young bermain di Manchester United, mereka lebih cenderung bermain di posisi fullback. Apakah bisa? Ini sangat efektif. Tinggal bagaimana dari dominan menyerang menjadi kuat ketika bertahan. Nah, siapa yang bisa ditempatkan di sana? I don't know. Ini praktis Coach Aji yang memang tahu betul komposisinya. Tapi ini coba Papa Romeo membuka satu forum diskusi menurut kacamata yang sangat amatir dari Papa Romeo. Fullback harusnya bisa diisi ketika memang tidak mempercayakan. Artinya gini,
Frank Rijkaard itu memiliki kaki kiri. Kemudian Reva Adi juga memiliki kaki kiri. Nah, siapa yang memiliki kaki kanan? Adalah Supriyadi. Let's say tadi TIC ditempatkan di sana. Nah, Supriyadi ini bermain di penyerang sayap juga. Nah, tinggal bagaimana apakah merubah paradigma Supri dari attacking menjadi lebih defensif. Ini coba Papa Romeo contoh dari sepak bola Eropa. Candreva, Ashley Young, dan Valencia. Posisi aslinya adalah penyerang sayap, kemudian dirubah oleh pelatih karena satu kondisi menjadi fullback. Artinya seperti itu. Jadi dari rangkuman pertandingan melawan Bayangkara FC, secara pertahanan Persebaya bisa dikatakan bagus. Dengan tidak terciptanya banyak gol seperti melawan PSM dan Borneo, artinya kita jauh lebih solid. Yang menjadi masalah adalah minimnya kreativitas suplai bola kepada 4 penyerang Persebaya. That's it. Ini adalah yang harus difikirkan selanjutnya oleh Coach Aji Santoso. Dan Papa Romeo masih optimis bahwa Persebaya memiliki materi pemain yang memang masih tidak sebagus di tahun 2020. Mahmud Eid, David da Silva, kemudian Makan Konate, Aaron Williams. Namun hal ini sudah pernah dicoba pemain lokal kita di Piala Menpora, gitu loh. Kita kalah memang dari Persib Bandung, tapi bagaimana fighting spirit ini, kemudian cara Persebaya bermain, kemudian pola ini yang ada. Ini tadi bermain tanpa pola. Nah, ini kacamata dari Papa Romeo. Monggo, silakan dulur tuliskan pendapat dan kerangka berpikirnya, dan kita akan berdiskusi di forum ini. Mungkin sekian vlog kali ini dari Papa Romeo. Apabila dulur suka dengan konten ini, menilai bahwa konten ini bermanfaat buat dulur, ojo segen-segen di subscribe, like, komen, dan share. Semua itu gratis dulu, tidak ada yang bayar, dan bunyikan loncengnya. Dengan dulur men-subscribe channel Papa Romeo, berarti dulur men-support channel ini untuk tetap bertahan di Belantika YouTube. Akhir kata dari Papa Romeo, keep support, keep watching, stay tune everywhere, anywhere. Salam satu nyali, Wani.